Tes. Udah ya Mas? Baik, ibu-ibu kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Pada Allah lah kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa dan amal-amal kita selama ini. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu menyimpangkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah ditentukan hidupnya dalam penyimpangan, faliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu memberikan hidayah dan petunjuk kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, biqaulil hamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali, ibu-ibu rahimakumullah. Semoga majelis kita di pagi yang mulia ini mendatangkan rahmat dan hidayahnya buat kita semua. Buat yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniai hidayah, petunjuk, rahmat, selalu diberikan istiqomah dalam jalannya, diberikan kemudahan segala urusannya, dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Berikan kesehatan keluarganya dan selalu diberikan kemudahan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman kita yang mungkin hari ini tidak bisa hadir, sebagaimana mungkin agenda hari ini berbenturan dengan acara yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, acara keluarga mungkin,
Atau mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita, dirinya atau keluarganya yang mungkin sedang sakit, sedang diberikan ujian sakit. Kita doakan bersama-sama ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan diberikan kemudahan dalam segala urusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimakumullah, setelah libur berapa kali pertemuan ibu? 2 ya? 2 kali pertemuan ibu ya? Masya Allah. Yang pertama berkenaan dengan Ramadan. Berkenaan dengan Ramadan ibu ya. Ya, dan itu pun berkenaan dengan pemberangkatan saya ke Tanah Suci juga. Kedua mungkin di bulan setelahnya, karena mungkin berkenaan dengan Lebaran. Betul ibu ya? Masya Allah. Jadi di awal Ramadan kita libur karena memang sedang Ramadan. Yang kedua adalah setelah Ramadan, yaitu pas Idul Fitri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 2 kali pertemuan utlah libur, semoga tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang mengalir buat kita sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang hamba jatuh sakit, kemudian juga seorang hamba melakukan perjalanan safar yang menjadikan kedua sebab ini, ya, 2 hal ini menyebabkan dirinya tidak melakukan atau menunaikan amalan yang sudah ia rutinkan sebelumnya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada orang yang demikian ibu? Mereka sakit, safar, atau mungkin sebab-sebab yang lain yang dengannya dia meninggalkan amalan yang sudah rutin. Maka kata Nabi SAW, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan, atau kama qala Nabi SAW. Maka sekalipun orang ini meninggalkan amalan yang sudah dirutinkan ibu-ibu, maka Allah Subhanahu wa taala tetap catat pahala penuh bagi dirinya seperti dia melakukan amalan itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim. Masya, satu keutamaan yang memiliki amalan istiqomah. Sekalipun ditinggalkan, dia tetap mendapatkan pahala. Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita pula yang 2 kali pertemuan libur tetap mendapatkan pahala. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di kitab Tauhid, ibu-ibu ya. Kitab Tauhid, yakni masuk di bab ke-28. Betul ibu ya? Bab berapa? 29. Oh iya. Ada yang 29, ada 28. Judulnya Ilmu Perbintangan. Ya ibu ya? Ilmu perbintangan. Betul tidak ibu? Karena sebelumnya kita membahas tentang tatoyur. Ya. Karena sebelumnya kita membahas tentang tatoyur. Maka di bab selanjutnya ini adalah bab majaa fitanjimi. Nah, ibu ya. Bab majaa fitanjimi. Apa isi dari bab yang insya Allah kita pelajari ini? Ya, majaa fitanjimi maksudnya kita akan belajar mengenai ilmu perbintangan. Apa hubungannya dengan tauhid ibu-ibu rahimakumullah? Sangat berkaitan sekali. Insya Allah kita akan bahas.
Sebelum kita baca hadis-hadis atau dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, di sini ada 3 dalil ya ibu-ibu ya, atau berapa dalil ya? 3 dalil ya, dibawakan oleh muallif rahimahullah taala. Namun sebelumnya kita akan awali dengan ya sedikit tambahan buat ibu-ibu semua, kita semua. Yani berkenaan dengan ilmu perbintangan ibu-ibu. Itu para ulama membagi menjadi 2 bagian. Ilmu perbintangan itu dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan ilmu ta'thir, ilmu sa, alif, ba, ta, sa, ta'thir. Ada hamzahnya mati, ta'thir. Yang disebut dengan ta'thir, ibu-ibu rahimakumullah, atau ilmu ta'thir adalah ilmu yang berkaitan dengan gerakan-gerakan bintang. Gerakan-gerakan bintang. Ya, ketika bintang bertemu, gerakan itu bintang bertemu, bintang berpisah, ya, bintang muncul, bintang tenggelam. Ilmu yang berkenaan dengan gerak-gerakan apa Bu? Bintang. Jadi bintang-bintang itu bergerak, muncul, tenggelam, bergerak, bersatu, berpisah. Yang dengan gerakan-gerakan bintang ini taksirun. Taksir itu artinya memiliki pengaruh, ya, memiliki pengaruh yang berkaitan dengan kehidupan seseorang. Nah ini Bu, jadi sekali lagi saya singkat, ilmu ta'thir maksudnya adalah meyakini ilmu itu berkaitan dengan gerakan bintang-bintang, yang gerakan bintang-bintang ini tadi tenggelam, muncul, bergabung, berpisah, itu memiliki pengaruh terhadap kehidupan seseorang. Ini namanya ilmu ta'thir. Atau memiliki pengaruh dengan kejadian-kejadian alam. Nah, bagaimana hukumnya ilmu ta'thir ini ibu rahimakumullah? Ilmu yang berkaitan dengan gerakan-gerakan bintang yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan dunia ini, memiliki pengaruh terhadap nasib seseorang atau nasib makhluk yang ada di dalamnya. Bagaimana hukumnya ini ibu rahimakumullah? Dalam syariat Islam, ilmu ta'thir ini adalah dilarang. Dilarang dalam syariat. Karena ilmu ta'thir ini ketika melihat bintang-bintang nanti memiliki pengaruh katanya dengan kehidupan seseorang. Nanti kita jelaskan apa contoh-contohnya. Maka apa bedanya dengan ilmu sihir? Apa bedanya dengan ilmu perdukunan? Iya kan ibu-ibu ya? Ketika ada seseorang ya datang kepada orang pintar katanya. Dan ini kita sudah bahas di bab sebelumnya, yaitu tentang al-kuhan, ilmu perdukunan. Ketika datang kepada orang pintar, orang sekarang mengatakan orang pintar ibu ya. Kalau bilang dukun dia tidak ngaku. Tapi kalau orang pintar pasti dia, iya itu orang pintar. Yang disebut orang pintar maksud mereka apa? Orang pintar tentang hal gaib. Maka ketika dia bertanya tentang sesuatu, mungkin anaknya sakit sudah bertahun-tahun, gak sembuh-sembuh, sudah ke dokter kemana belum sembuh-sembuh, datanglah ke dukun. Atau mungkin rizki suaminya sempit, seret ibu ya.
kerja apa saja gagal, usaha apa saja gagal, dan kemudian dia datang kepada orang pintar tersebut dan masalah-masalah yang lain tentang jodoh, tentang apa saja. Kemudian si orang pintar ini yang dianggap pintar itu mengatakan A, B, C dan seterusnya. Mungkin misalkan, ibu kok sakit terus ya? Itu ibu rumahnya menghadap kemana? Menghadap ke utara. Oh, harus dibalik itu, harus dibalik ke selatan. Nah, berarti meyakini apa ibu? Ilmu dukun. Yang secara logika tidak ada hubungannya ibu-ibu tentang apa namanya? Tentang rumah menghadap ke selatan dengan jodoh. Ada hubungannya nggak secara ilmiah? Ya nggak ada. Nggak ada ibu-ibu ya? Nggak ada. Bagaimana kemarin kita sebutkan ada seorang suami, seorang wanita, seorang istri yang sedang hamil. Terus suaminya kalau ke kamar mandi handuknya ditaruh di mana? Di leher. Itu katanya dilarang. Kenapa? Nanti akan berpengaruh terhadap janin yang ada di perut kandungan istrinya, nanti bisa terlilit oleh. Coba ibu ditelaah, ada hubungannya dengan handuk dengan anak tidak? Jauh kemana-mana. Tapi anehnya ibu-ibu rahimakumullah, ada sebagian besar, bukan kecil, yang masih meyakini demikian. Begitu juga kemarin tentang apa? Anggapan seorang gadis atau remaja, ya laki-laki muda yang sering duduk di mana? Di pintu. Ada anggapan dia akan telat jodohnya. Apa hubungannya? Secara syar'i mafi dalil. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan siapa yang duduk di pintu jodohnya akan jauh. Tidak ada. Begitu itu secara ilmiah tidak ada juga. Nah, ini dari mana ya? Wallahu a'lam bishawab. Dan yang kemarin sudah kita sebutkan banyak. Nah, ilmu perbintangan yang menganggap bahwa geraknya bintang ke utara, ke selatan, berpisah dan bertemunya dua bintang, itu dianggapnya itu mempengaruhi terhadap kehidupan dirinya, mempengaruhi kehidupan dunia. Nah, anggapan seperti ini juga apa bedanya dengan dukun atau sihir? Maka tidak ada beda ibu-ibu rahimakumullah. Maka anggapan seperti ini yaitu ilmu ta'thir itu pun tetap dilarang oleh Allah dan Rasulnya karena disebut pula ilmu perdukunan dan ilmu sihir. Nabi SAW bersabda, maniktabasa ilman minan nujum. Barang siapa mempelajari sebagian dari ahli nujum, ahli perbintangan. Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, yaitu perbintangan, apa kata Nabi? Iktabasa syu'batan minas sihri zada mazada. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, barang siapa ilmu nujum, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dirinya telah mempelajari bagian ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang ia pelajari dari ilmu nujum tersebut, maka semakin bertambah sihir yang ia pelajari. Nah, ini ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Ternyata ilmu perbintangan yang pertama ini yang beranggapan bahwa bergeraknya bintang-bintang itu memiliki pengaruh, ya, itu termasuk ilmu sihir. Dan praktek di tanah air kita tentang ilmu takfir ini banyak sekali ibu rahimakumullah. Di tanah air kita khususnya ilmu takfir ini banyak sekali. Contoh, banyak di antara kita yang membagi-bagi apa namanya? gugusan bintang itu, letak bintang itu.
dengan nama tertentu, dan kemudian mengaitkan dengan sifat pribadi seseorang. Benar nggak Bu? Ya, yang ini tidak ada hubungannya tentu. Atau mungkin kita sering menyebut dengan ilmu apa? Zodiak. Zodiak Ibu ya? Ibu hafal Ibu? Hah? Zodiak Ibu hafal? Ilmu zodiak itu ya apa namanya? Mengaitkan karakter, kemudian atau sifat seseorang berdasarkan apa? Berdasarkan bintang-bintang itu. Kita sering menyebut apa nih? Ibu hafal nggak? Kalau yang anak-anak muda biasanya itu banyak tuh. Ada namanya Capricorn. Bener nggak Bu? Aquarius. Apa namanya? Pisces apa namanya? Taurus, Gemini, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius. Pokoknya ada 12 Bu. Ada 12. Nah dulu mah hafal saya Ustadz, tapi saya sekarang enggak, alhamdulillah enggak hafal ya. Nama-nama ini Ibu rahmakumullah itu ditentukan dari tanggal lahirnya. Contoh Capricorn yang lahir tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Nah, Ibu udah mulai nih, aku lahirnya tanggal berapa, nanti dicari bintangnya apa. Nah, bintangnya itu nanti ada apa namanya? Ramalannya. Ibu misalkan lahir di tanggal 1 Januari. Ya, berarti Capricorn. Maka sifatnya nih keras kepala. Bener juga Ustadz, aku kan keras kepala nih. Kemudian tidak peka dengan orang lain. Bener juga. Banyak benernya misal gitu. Akhirnya apa? Meyakininya. Maka tidak sedikit dengan keyakinan demikian, ya kalau baik sih mungkin misalkan ada yang lahir tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 Januari dompetnya selalu tebal. Nah, dalam hati saya, ya iyalah kan awal bulan pasti dompetnya tebal gitu. Secara naluri, tapi kenapa dimasukin ke dalam keyakinan yang ini? Dan kadang pula Ibu rahmakumullah tidak betul juga. Betul tidak Bu? Tidak benar juga. Anaknya lembut, enggak juga. Anaknya selalu kasih sayang sama adiknya, enggak juga misalkan. Nah terus, kalau udah seperti ini, ya namanya juga ramalan. Seperti itu akhirnya. Namun kalau cocok Bu, akan diyakini. Yang kita ini jangan dibaca semuanya Bu, nanti Ibu nyocok-nyocokin juga lagi ya. Waduh, Ustadz coba bacain sampai akhir Ustadz. Saya tanggal 26 Januari apa tuh? Hah? Jangan, bahaya Ibu ya. Ini saya mencontohkan saja, saya juga lupa. Kalau lupa kan harus diingetin. Tapi kita mempelajari ini, menyebutkan ini bukan ingin tahu, ingin dipraktekkan ya, tapi ingin menghindarinya. Karena kita bilang zodiak saja, Ibu zodiak apa sih? Ya barangkali ada yang belum tahu. Maka ini Ibu, tanggal 21 Maret sampai 19 April itu namanya bintangnya Aries. Ya. Dia memegang kejujuran. Wow, ini artinya saya bacain Bu nih. Dikenal sebagai yang hanya akan melakukan sesuatu yang ia inginkan. Ya. Bahkan ini memiliki lambang, betul Ibu Bu? Ya, memiliki lambang loh Ibu. Contoh, kalau Scorpio apa tadi? Sesuai namanya. Jadi kalah jengking, bener nggak? Akhirnya apa? Semua kaosnya digambari kalah jengking semua.
Ada juga yang bentuknya apa? Lion, Leo. Apa itu? Singa. Wah, serem nih. Ada yang ikan, ada yang kepiting, dan seterusnya. Yang ini sekali lagi Ibu rahimakumullah termasuk bagian dari hal yang dilarang. Kenapa Ibu? Nih, ketika seseorang dengan melihat apa ya, zodiak kita sebut, kemudian dia mempercayai, kita mempercayai, maka ini bisa kita katakan orang yang percaya dengan adanya seperti itu, tauhidnya itu tergoyang, tauhidnya itu bermasalah Ibu. Oleh itu para ulama mengatakan Ibu rahmatullah, orang yang membaca ramalan dengan melihat bintang-bintang tadi, ramalan bahkan maaf Ibu ya, itu beredar itu di tiap hari ya mungkin ya. Kalau dulu mah bentuknya koran ya, surat kabar. Orang beli surat kabar itu bukan dibaca beritanya. Baca apanya? Baca ramalannya tersebut. Jadi pagi-pagi itu ya para pelajar itu lihat, bahkan penjual koran nggak beli korannya, cuma dibaca akhirnya doang, zodiak. Hari ini saya bagaimana? Hari ini begini. Dia masuk ke otaknya, kalau baik dia senang, tapi kalau buruk dia kekhawatiran. Sehingga apa yang terjadi? Sekolah tidak semangat, bekerja tidak semangat. Karena apa? Setelah melihat atau membaca ramalan zodiak pada hari itu, melihat ramalan pada hari itu, melihat dari bintang-bintang. Nah, para ulama mengatakan orang yang mendatangi ramalan, membaca ramalan atau sifatnya bertanya, maka apa bedanya ibu-ibu dia dengan mendatangi dukun? Yang kemarin kita sebutkan ada ancaman dari Nabi SAW, man atakahinan, kemudian fasa'ala an syai'in aw kama qol, ya, kemudian bertanya tentang sesuatu, datang kepada dukun, tukang ramal, tukang sihir, bertanya tentang sesuatu yang kemudian disebut oleh Nabi SAW, sholat 40 malam itu tidak diterima. Maka apa bedanya dengan orang yang datang kepada tukang koran atau melihat di mana? Di internet misalkan, dan kemudian membacanya, kemudian meyakininya. Apa bedanya? Maka para ulama mengatakan itu sama saja dia mendatangi dukun. Karena praktek ramalan itu adalah prakteknya para dukun. Mungkin dukunnya bukan dukun orang kalau ini. Dukunnya adalah ya itu tadi, koran dan seterusnya, majalah mungkin. Yang urutannya seperti ini Ibu. Ketika seseorang membaca ramalan bintang nih, membaca ramalan bintang, ingin tahu katanya, ingin tahu hari ini itu nasib saya seperti apa, ya, maka ia berarti disamakan dengan dia datang kepada dukun dan bertanya tentang sesuatu, begitu Ibu ya. Ketika ramalan itu setelah dia baca, kemudian dia yakini, ibu-ibu ya, waduh hari ini jangan kemana-mana, misalkan gitu ya, di situ ditulisnya hari ini yang bintangnya ini, hari ini jangan kemana-mana, hati-hati kantongnya akan kempes, misalkan gitu ya. Nah dia yakini itu Bu, yakini dia, meyakini. Maka sama dengan dukun, datang kepada dukun, bertanya kepada dukun, dukun menjawab, kemudian diyakininya. Maka dua hal ini memiliki kesamaan. Sama. Nah, kalau sudah tahapannya membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, tahapannya membenarkan apa yang ada di ramalan tersebut yang ia baca pada hari itu, dia akan begini, akan begitu, maka dia terkena dalil ibu-ibu rahimakumullah. Man ata, dalam
riwayat lain, man ata kahinan aw arrafan aw man ata arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul aw kama qala, kemudian dia meyakini, membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun ini, maka apa kata Nabi dalam hadis tersebut? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang datang kepada dukun lalu kemudian meyakini, membenarkan apa yang dikatakannya, sama dengan seorang membaca ramalan-ramalan bintang dan kemudian ia yakini kebenarannya, maka apa kata Nabi? Dirinya telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an Al-Karim yang menyebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Dia kufuri ayat yang mula ini. Ya, dia kufuri, dia ingkari ayat yang berbunyi yang menyatakan bahwa hal gaib itu hanya Allah yang tahu. Karena apa? Itu kan berkenaan dengan gaib, Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Dalam surat Luqman ayat terakhir. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang ia akan lakukan esok harinya, apa yang akan terjadi esok harinya. Namanya juga esok. Jangankan esok, nanti saja ini Ibu, setelah Ibu kita kajian, apa yang Ibu akan lakukan dan apa yang terjadi Ibu tahu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kan Ibu pernah cerita atau ngobrol, ya Allah, Ibu itu meninggal, baru saja WA-an sama saya. Kan begitu Ibu ya? Baru saja WA nih, WA-nya juga nih. Terus Ibu teliti kata-katanya. Oh mungkin kata-katanya perpisahan nih Ibu si fulana. Nah, kita kan tukang peneliti biasanya. Kalau udah meninggal baru kita teliti gitu ya. Ini kata-kata terakhir dia. Akhirnya Ibu screenshot, kemudian di print. Di print dan kemudian diabadikan. Tidak ada yang mengetahui esok hari kita mau bagaimana. Mungkin kita memiliki perencana. Besok hari Rabu pagi saya nyuci. Habis nyuci ngepel. Habis ngepel ngapain? Ini kan rencana Ibu ya. Rencana kita. Tapi rencana Allah bisa juga sesuai dengan rencana kita. Bisa juga berbeda dengan rencana kita. Tidak ada yang tahu. Maka orang-orang yang tadi datang kepada dukun dan bertanya tentang sesuatu yang sifatnya gaib, tanya tentang jodoh, tanya tentang rizki, tanya tentang kesehatannya, ya, dan selainnya, bahkan tanya kepada ini nasibnya anak yang sulung saya bagaimana, itu di Terawang dilihat mukanya, oh ini akan jadi orang besar Bu, orang besar. Emang Bapak tahu dari mana dia jadi orang besar? Makanya banyak kan? Iya jadi orang besar, maksudnya gemuk ya. Kalau itu mah bolehlah gitu. Tapi kalau orang besar dimaksud banyak uang, nanti jadi apa? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Coba saya ajak, Ibu punya mungkin grup kalau sekarang ya, grup alumni sekolah dasar SD tahun 1965 misal ya. Jadi grup jadi satu. Coba Ibu telah satu persatu orangnya. Ya Allah, ini si fulan nih dulu waktu kelas 1 ngecas ngiler terus. Ini nih, ini yang perempuan ini nih, si ini, boro-boro dia pakai dandan. Pokoknya kalau keluar rumah apa aja dipakai sebisanya. Tapi kalau lihat, Masya Allah, rumahnya sekarang mentereng, mobilnya 3. Ibu ya, pernah berpikir nggak Ibu tentang si fulan yang tadi, maaf ya, ngiler terus gitu ya. Ternyata kok sekarang jadi Pak Lurah misalkan. Pernah berpikir tidak itu bukan? Tidak pernah berpikir bagaimana dan seperti apa. Kita tidak tahu Ibu rahimakumullah. Jangankan kita menilai orang lain, anak-anak kita yang mungkin jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ibu tahu nggak anak-anak kita jadi apa nanti? Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan.
Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Hatta kematian pun di mana, bagaimana, seperti apapun tidak ada yang tahu, ibu rahmakumullah. Ya. Maka kalau bertanya tentang sesuatu yang ghaib, meyakininya apa yang dikatakannya, maka betul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu, bahwa dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, yang di sana menyebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui hal ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilmu perbintangan yang pertama, ilmu takfir. Nih, perbintangan yang pertama, ilmu takfir, ibu-ibu. Yang ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam ini. Karena ternyata ini berseberangan dengan tauhid. Berseberangan dengan tauhid, meyakini ramalan-ramalan bertentangan dengan tauhid, ibu-ibu. Itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ibu-ibu rahimakumullah, keyakinan terhadap bintang-bintang terbagi menjadi dua bagian, ibu nih. Keyakinan manusia terhadap bintang-bintang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, meyakini bahwa bintang-bintang atau benda-benda langit memiliki kehendak. Meyakini bahwa bintang-bintang di langit atau benda-benda yang ada di langit apapun itu memiliki kehendak, sehingga ia mempengaruhi kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini. Misal, ada gunung meletus, ya, ibu bilang gunungnya marah, marah. Seolah-olah kita katakan gunung itu memiliki kehendak, begitu ibu ya, marah itu. Bagaimana hukumnya, ibu rahimakumullah, orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa bintang-bintang di langit atau benda-benda yang di langit itu memiliki pengaruh dengan peristiwa-peristiwa di bumi ini? Hukumnya apa? Para ulama mengatakan orang ini bisa masuk dan terjatuh dalam perbuatan kekufuran, kafir. Kalau sampai meyakini dalam hati bahwa apapun benda yang ada di langit ini memiliki pengaruh kejadian yang ada di muka bumi ini. Ini bisa kufur, kata para ulama, bisa kafir lah ketika itu. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai dihukumi kufur, ibu-ibu? Kenapa sampai dihukumi kafir? Karena ibu-ibu rahimakumullah, tidak mungkin bintang-bintang dan apapun yang ada di permukaan yang ada di langit itu memiliki pengaruh. Tidak mungkin bintang-bintang yang ada di langit itu memiliki kehendak untuk mengatur dirinya sendiri. Kan tidak mungkin, ibu ya. Karena yang kita yakini, dan ini yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa justru yang mengatur, saya balik, justru mereka ini, bintang-bintang dan apapun benda-benda yang di langit itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan mereka mengenai bintang-bintang dan apapun benda-benda yang di langit itu memiliki kehendak, itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka, bintang-bintang dan apapun yang ada di langit itu justru mereka telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf, ibu, di ayat 54, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Matahari, bulan, bintang-bintang tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas, ibu-ibu rahimakumullah,
Mereka bintang-bintang, matahari, kemudian bulan itu tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin ibu-ibu rahimakumullah mereka memiliki kehendak karena mereka telah diatur. Gerakannya mereka juga ibu-ibu rahimakumullah, mereka gerak ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, itu siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu fi falakin yasbahun. Ya. Wa kullun fi falakin yasbahun. Di surat Yasin ayat 40. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Maka jika benda-benda langit ibu-ibu rahimakumullah tidak memiliki kehendak untuk bergerak semaunya sendiri, ya, benda-benda langit, bintang, matahari, bulan tidak bisa bergerak semaunya sendiri karena memang diatur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin ibu-ibu rahimakumullah mereka justru atau mereka mengatur atau memiliki pengaruh terhadap kejadian di bumi ini? Ya kan nggak mungkin. Mereka bergerak aja Allah yang ngatur. Maka keyakinan atau pemahaman, ya, sebagian dari kaum muslimin yang meyakini bintang-bintang atau benda-benda yang di langit itu memiliki pengaruh, memiliki kehendak dengan kejadian yang di muka bumi ini, maka tentu tidak mungkin karena mereka sendiri justru telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini sering dijelaskan mungkin oleh para khutbah ketika datang gerhana biasanya. Gerhana, ibu pernah atau sering melakukan sholat gerhana? Enggak Ustadz, lama. Gitu ibu ya? Sholat gerhana pernah ya? Berapa rakaat? Berapa rakaat? 2. Tata caranya sama dengan sholat lain atau ada perbedaan? Apa perbedaannya? 1 rakaat ada 2 ruku, 2 i'tidal, 2 surat Al-Fatihah, bener nggak? 1 rakaat 2 Al-Fatihah, 2 surat setelah Al-Fatihah, 2 ruku, 2 bener nggak? Kalau sujud Ustaz, sujudnya mah sama, masing-masing 2 sama ya. Caranya ikutin kalau pengen. Nah, caranya diantaranya adalah surat yang pertama itu panjang gitu ya. Kemudian surat kedua panjang tapi tidak sepanjang di yang pertama dan seterusnya. Makanya sholat gerhana itu sekalipun dilakukan 2 rakaat tapi bisa lebih dari setengah jam lah. Bisa 1 jam. 2 rakaat 1 jam. Bagaimana ibu? Ibu berdirinya gimana ya? Nah, berkenaan dengan sholat khusuf atau khusuf, sholat gerhana ini, kan pernah dijelaskan bahwa ada sebagian kaum muslimin di sebagian daerah itu meyakini bahwa terjadinya gerhana itu bukan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada genderuwo misalkan. Itu ya. Datang makhluk yang besar yang menutupi bulan misalkan. Sehingga ada keyakinan orang-orang yang hamil pada waktu itu harus ngumpet di bawah kolong meja. Laki-lakinya keluar rumah membunyikan punya apa yang dibunyi-bunyin ya. Apa tujuannya? Mengusir genderuwo tersebut. Maka setelah terang bulannya muncul lagi, dia mengatakan genderuwonya telah pergi. Ya. Dan keyakinan-keyakinan yang lain. Ibu ya, keyakinan yang lain. Nah ini wallahualam bisa juga masuk terhadap apa yang dibahas kita ini. Kalau mereka memiliki keyakinan yang demikian itu, ya, maka bisa jatuh kepada kekufuran, ya. Kemudian yang kedua ibu-ibu, nih yang pertama tadi apa? Ada orang yang meyakini bintang-bintang atau benda-benda langit itu memiliki kehendak
kehendak sendiri. Yang kedua, ada sebagian masyarakat yang meyakini bintang-bintang atau benda-benda langit tersebut hanyalah sebab yang Allah jadikan sebagai petunjuk untuk menentukan peristiwa-peristiwa di bumi. Sekali lagi, yang kedua, ada keyakinan bahwa bintang-bintang atau benda-benda di langit itu dijadikan sebagai sebab saja, sebab atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kejadian di bumi ini, ya. Atau bintang-bintang itu sebagai sebab saja akan terjadi ini. Tapi dia meyakini bahwa yang melakukan atau terjadi apa itu Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Namun dia hanya menjadikan sebab. Ya. Misalkan ibu, ada orang ya, pagi-pagi lihat, loh, kok mataharinya kelihatan separuh ya? Nah, akan terjadi apa nih? Dia meyakini bahwa separuh matahari yang terlihat itu akan terjadi apa-apa, tapi dia meyakini Allah yang akan melakukannya. Bagaimana hukumnya orang seperti ini, Ibu, atau keyakinan demikian ini? Hah? Apa hukumnya dengan keyakinan meyakini bintang dan benda-benda di langit itu menjadikan sebab saja bahwa Allah yang melakukan, tapi ini jadi sebab saja? Maka hukumnya ini sama dengan perdukunan dan termasuk syirkul akbar. Berarti sama, Ibu. Ya, sama hukumnya dengan perdukunan dan termasuk perbuatan syirkul akbar. Kenapa, Ibu? Ya, karena menyamakan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua keyakinan ini, Ibu, baik yang pertama meyakini bintang dan apa-apa yang di langit itu memiliki kehendak yang berpengaruh terhadap kejadian yang di muka bumi ini. Yang kedua, meyakini bahwa bintang-bintang atau apapun yang ada di langit itu hanya dijadikan sebab, ya, hanya dijadikan sebab yang Allah jadikan atau Allah jadikan ya sebagai petunjuk akan terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada di langit. Dua keyakinan ini itu tidak boleh, Ibu, karena termasuk ya syirkul akbar. Allah a'lam bishawab. Oleh karena itu, Ibu, taksir tidak diperbolehkan atau dilarang dalam syariat Islam ini. Ini baru pertama, Ibu. Kita belum masuk ke dalil sebenarnya. Tapi ini penting sekali karena memang hal-hal yang demikian ini sudah banyak berbak di kalangan kita. Kemudian yang kedua, Ibu, yang pertama ilmu taksir, yang kedua ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Huruf ta, sin, ya, ro. Tasyir. Ya. Tasyir. Apa ilmu tasyir itu, Ibu rahimakumullah? Ilmu tasyir yang dimaksud di sini adalah ilmu yang menjadikan lokasi bintang-bintang, Ibu, itu dapat membantu untuk menunjukkan arah atau menunjukkan musim tertentu, serta tidak meyakini bahwa ada kaitannya dengan kejadian-kejadian di muka bumi ini. Sekali lagi, ilmu tasyir itu adalah maksudnya apa? Menjadikan bintang-bintang atau benda-benda di langit ini untuk membantu menunjukkan arah atau musim tertentu. Ya, dan dia tidak meyakini bahwa bintang-bintang yang ada itu tidak diyakini berpengaruh terhadap kehidupan peristiwa-peristiwa di muka bumi ini. Tidak. Dia tidak meyakininya. Maka bagaimana hukumnya ilmu tasyir, Ibu?
mengaitkan bintang-bintang kemudian dipakai untuk menunjuk arah, kira-kira hukumnya apa? Hukumnya boleh dipelajari. Boleh dipelajari. Di surat Yunus di ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil." Wa qaddarahu manazila. Kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Kemudian juga ayat yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah itu sampai ke tempat peredaran yang berakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Di ayat-ayat yang kita bacakan tadi Ibu, di surat Yunus ayat 5, di surat Yasin 39, menjelaskan tentang posisi bulan yang bisa dipakai untuk mengetahui hitungan-hitungan tertentu yang tentu dimanfaatkan oleh kita. Betul tidak Ibu? Iya. Jadi dengan melihat bulan, peredaran bulan, kita bisa menghitung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali di surat An-Nahl ayat 16, wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjukan jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Artinya ibu-ibu rahimakumullah, dengan bintang seseorang bisa mengetahui arah. Mengetahui arah tertentu. Bisa mengetahui musim tertentu. Misalkan gini, mungkin ibu lebih tahu ya, kalau orang-orang kampung karena sering biasa tahu nih, masa hujan, maksudnya mau akan hujan, mau musim hujan, itu mungkin muncul bintang A. Kalau udah muncul bintang A, oh ini sebentar lagi musim hujan. Nanti kalau udah musim hujan, qadarullah, kebetulan ibu melihat bintang tertentu lagi. Oh, kalau muncul bintang ini biasanya hujan akan berakhir, akan berubah menjadi musim kemarau. Nah, mereka melihat musim tersebut, kan mereka berkenaan dengan ladang mereka, sawah mereka, kan mereka, nah ya ibu ya, makanya sampai hari ini pun sebenarnya saya belum kurang tahu lagi musim cocok tanam kapan, panen kapan, ya, terus nanam padi, sawah ditanamin padi kapan, sawah ditanamin kedelai kapan, kedelai atau jagung kapan, kan nggak sembarangan ibu-ibu ya. Waktu musim hujan nanam jagung, kira-kira bagaimana? Ya kebanyakan air mati, ya bu ya. Tapi lagi musim kemarau nanam padi, kira-kira mati juga. Ini dari mana? Biasanya melihat dari bintang-bintang, ya, dengan menunjukkan musim-musim tertentu ibu-ibu. Maka ini tidak mengapa, dan ini dibolehkan, ya. Dibolehkan ibu-ibu rahimakumullah. Jadi nggak apa-apa kalau yang ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Karena disebutkan di surat Yunus tadi, dengan melihat bintang-bintang itu lita'lamu adadas sinina wal hisab. Di surat Yunus lanjutannya tadi, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ya Allah cantumkan.
Kemudian juga banyak di ayat-ayat yang lain, surat Al-Hajj ayat 18 juga Allah sebutkan, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqa alaihil adzabu wa may yuhdinillahu famalahum min mukrimin innallaha yaf'alu ma yasha. Tidaklah engkau tahu bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan melata, dan banyak di antara manusia, tapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan bisa memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang dikehendakinya. Maka sekali lagi para jamaah sekalian, ibu muhakumullah, bagaimana mungkin benda-benda yang di langit bisa menjadi pengatur, sedangkan sebagian dari benda-benda langit itu hanya muncul pada sebagian hari dan hilang pada sebagian hari lainnya. Ya, bagaimana mungkin ibu-ibu kalau ada yang meyakini, ibu ya, bahwa bintang-bintang itu bisa berpengaruh terhadap kejadian-kejadian yang peristiwa-peristiwa di muka bumi ini. Bagaimana mungkin? Karena mereka sendiri juga datangnya tidak setiap waktu. Betul ibu ya? Tidak setiap waktu. Bintang datangnya malam hari. Kalau siang yang datang apa? Matahari lagi. Nanti yang namanya penguasa yang menguasai ya pasti ya qiyamul laila. Betul, semalam suntuk. Nah ini cuma malam aja, siang saja munculnya. Maka tidak mungkin ibu-ibu rahimakumullah, benda-benda langit itu yang munculnya hanya beberapa waktu saja itu bisa berpengaruh dengan kejadian-kejadian di alam semesta. Ini mukadimah tapi 1 jam ya. Tapi insya Allah ini berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari, yakni mengenai ilmu nujum majaa fitanjimi. Ya, maka ibu-ibu bisa lihat dalil yang pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Hadis ini diriwayatkan siapa ibu? Oh ini qala al-Bukhari fi sahihihi qala Qatadah telah berkata Imam Bukhari dalam kitabnya sahihnya meriwayatkan ya dari Qatadah bahwa ia berkata khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathi. Allah menciptakan khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathi. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 tujuan. Untuk berapa tujuan? 3 tujuan. Ja'alaha zinatan lis-sama'i. Yang pertama sebagai hiasan di langit. Sebagai hiasan di langit. Betul tidak Bu ya? Iya, indah. Ibu kalau lagi musim kemarau, musim terang ya, di malam hari melihat bintang-bintang di langit, begitu gembiranya mengajak anak-anaknya gitu kan ya, putra-putrinya ya. Apalagi ibu melihat bintang-bintang itu di samping Ka'bah. Pernah enggak ibu? Pernah terbayang enggak? Mungkin bukan ke sana. Ibu di samping Ka'bah lihat di atas bintang-bintang, ditambah lagi dengan suara kicau burung-burung yang kecil gitu. Itu membuat Masya Allah ketenangan batin yang luar biasa. Nah sebagaimana ini tujuan diciptakannya an-nujum, bintang-bintang. Kemudian yang kedua apa? Warujuman lisyayatin, yaitu untuk sebagai alat pelempar syaitan. Apa maksudnya ini ya? Nanti kita jelaskan insya Allah ibu ya. Kemudian yang ketiga wa alamatin yuhtada biha, sebagai tanda untuk petunjuk arah. Ya, petunjuk arah dan sebagainya.
Faman ta'awwala fiha bighairi dzalika akhta'a. Maka barang siapa yang berpendapat selain dari hal tersebut, kata Qatadah, maka ia telah melakukan akhta'a, kesalahan. Wa adha'a nasibahu, ya, dan menyia-nyiakan nasibnya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, serta membebani dirinya dengan hal di luar batas pengetahuannya. Ini dalil yang pertama yang disebutkan mu'allif rahimahullah ta'ala, yakni riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwa seorang berkata, Qatadah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang di langit itu memiliki tiga tujuan, ibu-ibu. Yang pertama, Bang, sebagai hiasan di langit. Dan memang demikian adanya, ibu-ibu rahimakumullah, kehadiran bintang-bintang, kemudian juga benda-benda yang ada di langit sana, ya, itu dijadikan atau menjadikan langit semakin indah, ya. Dan tentu ini semua karena siapa? Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan keindahan bagi ciptaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat apa ini? Di surat Al-Mulk ayat 5. Surat Al-Mulk ayat 5, ibu-ibu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Apa artinya? Dan sungguh kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Nah, ini tujuan pertama diciptakan langit-langit. Allah menciptakan bintang-bintang di langit dan benda-benda yang ada di dalamnya itu untuk tujuan lizinatid dunya, lizinatis sama. Itu untuk menghiasi keindahan langit. Ibu bilang indah itu, coba bandingkan ketika sedang ghaim. Apa ghaim? Mendung. Kalau ibu mendung bilang nggak, indah banget gitu nggak? Kalau nggak ada bintang-bintang, tidak ada bulan, hitam pekat, ya. Kemudian ditambah lagi dengan petir, guntur, ya, kilat yang menyambar-nyambar. Ibu kata indah nggak itu? Indah sekali langit malam ini. Pastilah tidak. Ibu akan mengatakan indah kalau di langit sana muncul bintang-bintang. Ya, muncul bintang-bintang. Ditambah dengan rembulan, bulan purnama. Di tanggal berapa biasanya, Ibu? Di tanggal pertengahan bulan. Nisfu syahr, ya, di pertengahan bulan. Yang mungkin ini kaitannya dengan puasa sunnah yang sering dilakukan oleh ibu. Apa? Puasa apa? Ayyamul bid. Nah, bid itu artinya apa? Bukan bid, bukan motor bid. Bid, dot. Apa artinya? Putih, abiyad. Abiyad itu artinya putih, cerah. Makanya puasa ayyamul bid artinya puasa hari-hari cerah. Tanggalnya berapa? 13, 14, 15. Ada nggak yang puasa? Ibu lagi ngapain? Lagi puasa apa? Puasa ayyamul bid. Tanggal berapa sekarang? 25, 26, 27. Oh enggak. Itu udah mengecil bulannya, ya. Bulannya udah mau bulan sabit lagi. Ya, ini disebut ayyamul bid adalah hari-hari cerah. Kapan? Ya bagaimana? Kapan bulan itu cerah? Nah, ibu di tanggal 15, ya, lihat di atas, Masya Allah, luar biasa ciptaan Allah. Terang, bulan, bintang-bintang bergemerlap di samping-sampingnya. Ibu sama putra-putrinya keluar depan rumah, ibu ya. Bapak juga sambil duduk di depan, ya. Ditambah lagi kalau ATM-nya masih full, ibu ya. Yang bulan kemarin aja belum habis, tambah lagi bulan ini. Wah, tambah lagi tuh hatinya semakin
berbunga-bunga. Ya, itu. Ya nggak ingat nanti tanggal 25 ada tagihan arisan, ya, dan seterusnya. Nah, ini tujuan yang pertama ibu rahimakumullah, untuk keindahan langit. Yang kedua, kata Qatadah rahimahullah taala, yakni sebagai pelempar syaitan. Sebagai pelempar, maksudnya apa ibu-ibu? Maksudnya adalah, nah, dijelaskan di surat Al-Jin. Di surat Al-Jin. Ya, ayat 8 dan 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna lamasnas samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا." Ini jadikan biasanya untuk ruqyah. Benar Ibu ya? Di ruqyah orang baca surat Al-Jin. Yang artinya dan sesungguhnya kami, yang berkata apa? Kami itu siapa ini? Jin. Telah mencoba mengetahui rahasia di langit. Jadi jin itu ingin mencuri rahasia berita dari langit. Apa kata jin? Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kami jin dulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengan mendengar berita-berita. Tetapi sungguh sekarang siapa yang mencoba mencuri dengan seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Nah, dari ayat yang mula ini Ibu rahimakumullah, dan ayat ini kita pernah pelajari ketika belajar atau di bab tentang al-kuhan, tentang mendatangi dukun. Jadi intinya Ibu rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa bintang-bintang yang ada di langit itu bisa atau memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit. Iya, jadi yang mencuri lempar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bintang-bintang yang bentuknya apa? Api dan membakar jin-jin. Ya. Para ulama mengatakan bahwa bintang yang digunakan untuk melempar jin tersebut tidaklah keluar dari edarannya, melainkan hanya percikan api dari bintang-bintang tersebut. Ya, ini setelah pernah kita jelaskan tentang berita yang dicuri oleh syaitan sebelum diutusnya Nabi, ketika diutusnya Nabi, dan setelah Nabi meninggal. Kita pernah jelaskan ya. Allah alam bissawab. Mudah-mudahan masih ingat. Dan yang ketiga Ibu rahimakumullah, dari perkataan ya Qatadah ini, jadi bintang-bintang di langit itu sebagai tanda-tanda suatu arah atau tanda musim tertentu. Ya. Yang orang-orang dahulu Ibu tidak memiliki kompas. Benar nggak Ibu? Kalau sekarang Ibu mau kemana pakai apa? Google Map. Walaupun kadang-kadang Google Map-nya pun salah juga ya. Belok kiri. Portal kok belok kiri gitu kan? Karena Google-nya nggak tahu. Ternyata Pak RT semalam sudah di mortal gitu ya. Iya kan? Jadi Google-nya gitu. Terus Ibu ngomel biasanya. Gimana sih Google nggak tahu? Google akan nanya, saya tidak tahu apa yang kalian katakan. Begitu ya. Itu sering buat mainan anak saya Ibu tuh. Ya. Ibu ngomel, akhirnya dia jawab juga, saya tidak tahu yang Anda katakan gitu. Karena memang bukan untuk ngobrol. Mereka dulu tidak punya kompas Ibu. Ya, punya kompas mau menghadap kiblat itu kemana sih?
mau menghadap kiblat, ibu misalkan kalau zaman dulu nih ya, misalkan perjalanan, terus kemudian mau sholat, ya kalau ada musola ya, ada musola atau langgar atau suro itu bisa, oh suronya menghadap sana ya udah. Tapi kalau tidak dapat suro, tidak dapat masjid, dia sholatnya kan dimanapun, maka dia bingung. Maka caranya adalah melihat bintang. Iya ibu ya, melihat apa saja yang ada di langit. Contoh misalkan ya, ibu mau sholat duhur. Kalau tidak tahu, maka coba lihat mataharinya di mana duhur itu. Kalau mataharinya kok ke timur, ke barat, maksudnya ke sebelah sana, ke sebelah kanan misalkan, berarti itu yang menghadap. Karena memang itulah Indonesia itu memang kalau menghadap ke kiblat itu ke barat atau barat laut. Nah itu bisa melihat dengan apa yang ada di langit. Pada zaman dulu seperti itu ibu. Berbeda dengan sekarang. Sekarang aplikasi ingin menghadap kiblat itu gampang ibu ya. Klik aja di apa namanya aplikasi apa yang ibu miliki, nanti nunjuk ke gitu. Jadi kalau enggak ya tanya orang, kan gampang bu ya. Ini kiblatnya mana ya mas, mbak gitu. Jadi jangan ngikutin arah sajadah. Barangkali yang nyiapin kebalik. Yang bu ya, yang nyiapin sajadah kebalik. Ibu lihat ngikutin sajadah, itu menghadapnya timur. Nah, kalau udah selesai baru diingetin gimana? Diulang nggak? Nah itu pembahasan fikih bu ya. Pembahasan tentang fikih. Diulang tidak kalau memang baru tahu setelah selesai. Nanti ada pembahasannya insya Allah di fikih. Nah, jadi orang zaman dulu itu tidak memiliki kompas ibu, penunjuk arah, sehingga mereka menggunakan gugusan-gugusan bintang itu sebagai petunjuk arah. Tentunya ibu-ibu, ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang dulu. Ya, untuk orang-orang dulu Allah, ini ilmu dari Allah juga. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahri." Ya, ini di surat apa nih? Di surat Al-An'am ayat 97 ibu. Ya, ayat 90. Al-An'am ayat 97. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dzulumati al-barri wal bahri. Dan dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian menjadikannya sebagai petunjuk di tengah kegelapan malam, baik di daratan maupun di lautan. Nah, Allah katakan demikian, dijadikan sebagai petunjuk arah. Apalagi kalau gelap. Kalau dulu kan nggak ada listrik. Betul ibu ya? Nggak ada listrik bagaimana? Maka melihat bintang. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Dan tanda-tanda yang Allah berikan di muka bumi, dan dengan bintang-bintang mereka menjadikannya sebagai petunjuk. Masya Allah. Ini bagian dari dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Perkataan Qatadah ini bu, yang dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ini sebenarnya hanya sebagian saja. Ya, perkataannya yang lengkap itu sebenarnya panjang ibu. Perkataan beliau rahimahullah ta'ala itu panjang. Ya, panjang sekali sebenarnya. Namun mungkin bisa ditambahkan yang berkenan dengan perkataan beliau ini, wa inna anasan jahalatan bi amrillahi ta'ala qad ahdatsu fi hadhihi nujumi kihana. Dan sesungguhnya ada sekelompok orang jahil ibu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka membuat ilmu perdukunan dengan bintang-bintang ini. Ya.
Nah, keterangan Qatadah ini ibu-ibu memberikan isyarat atau pengetahuan bagi kita bahwa ilmu perbintangan, ilmu perdukunan itu juga dulu terjadi pada zaman tabi'in ternyata ibu. Oleh karena itu perkataan Qatadah ini menerangkan 3 fungsi bintang, tidak lebih dari itu. Jadi ternyata orang-orang jahil pada zaman tabi'in ada orang-orang yang menjadikan bintang-bintang itu sebagai digunakan ilmu perdukunan. Nah, ini dalil yang pertama yang disampaikan oleh beliau rahimahullah taala, yakni mengenai ilmu nujum. Dalil yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, wallahu alam, kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang ibu-ibu ya. Tinggal kurang lebih 7 menitan. Jika ada 10 menitan ya, maaf. Nah, kalau kita lanjutkan di perkataan di dalil yang kedua, sebenarnya ini perkataan Qatadah lanjutan ya. Qala Qatadah ya, wa karihal Qatadah tu'allimu ta'alluma manazilal qamar walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi dzakarahu harbun anhuma wa rakhasa fi ta'allumil manazili Ahmad wa Ishaq. Nah, penjelasan ini insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang ibu-ibu, karena sepertinya harus selesai ya. Kalau cuma sebentar nanti khawatir tidak sempurna ya. Baik ibu-ibu rahimakumullah taala, mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini melanjutkan pembahasan yang istimewa ini Bu ya. Pembahasan yang besar. Bahkan ini pun mungkin ya sebagian dari kaum muslimin di sebagian daerah masih meyakini dengan keyakinan yang tidak betul mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perbintangan. Adapun kita ibu-ibu rahimakumullah, tentu kita ingin ya, kita menginginkan apa yang kita ketahui tentang apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana fungsinya. Ya, harus khawatir ibu-ibu rahimakumullah, apa yang kita pelajari itu, apa yang kita yakini selama ini adalah keyakinan yang salah. Ya, terlebih bagian ini sering terjadi pada anak-anak kita ibu-ibu rahimakumullah, anak-anak yang ABG itu yang masih meyakini tentang ilmu perbintangan itu berpengaruh terhadap kehidupan mereka, berpengaruh terhadap nasib mereka. Maka tidak sedikit dari mereka ketika mereka mengetahui nasib mereka berdasarkan ramalan yang mereka minta atau mereka baca tersebut, jika ramalan itu ramalan yang tidak bagus, keburukan misalkan, maka tidak sedikit mereka goyah imannya. Ya. Timbul kekhawatiran yang berlebih dalam hatinya, dalam pikirannya. Adapun kita ibu-ibu rahimakumullah, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meyakini hal-hal yang demikian itu. Yang terakhir ibu-ibu, jika ada pertanyaan masih sekitar atau seputar apa yang kita bahas, maka dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada saya akhiri ibu-ibu. Tidak ada. Baik ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pertemuan di pagi hari ini Allah lancarkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pula, mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita diberikan keberkahan selalu, keluarga kita diberikan kesehatan selalu, kita dan keluarga kita, dan selalu dijaga dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.